ya, saya nggak usah menyebutkan alamat saya, tapi saya ex BLUD RSUD Suwondopati. Lebih keras lagi. Ex RSUD Suwondopati BLUD. Saya mau menyampaikan aspirasi saya yang selama ini. Oh, kebetulan ini ada momen seperti ini, jadi saya juga ikut numpang ya. Karena saya memang geram sekali. Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Suwondopati. Saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja tanpa ada apa-apa, tanpa ada dialihkan nanti dicarikan tempat di mana, itu enggak. Kenapa saya diberhentikan? Karena kemarin ada tes karyawan BLUD Suwondopati tidak tetap menjadi karyawan BLUD Suwondopati tetap. Di situ tesnya saya menganggap bagi saya sendiri itu tidak fair. Karena apa? Saat pengumuman hasil tes itu tidak ada lolos itu dengan poin berapa, tidak lolos dengan poin berapa. Jadi tidak bisa menampilkan nilai. Di situ nama sama lolos tidak lolos gitu aja. Itu yang saya pernah pertanyakan sama Ibu Direktur Gurini. Bu, saya ada yang mengganjal di sini, Bu. Serasa saya itu nafas itu tidak lega. Ada apa Mbak Ruha katanya? Bu, kenapa ya orang yang tes nyontoh saya aja dia lolos, saya tidak lolos. Anak yang tes di depan saya, dia itu diambil jawabannya oleh panitia, masuklah dia di berita acara. Kenapa dia sampai lolos? Sudah 20 tahun Bapak, kenapa saya seperti itu? Padahal saya di situ itu nggak ada uang bayar apa. Saya benar-benar kompetensi Pak. Anda menjadi BLU sejak tahun berapa itu? 2005, per 1 Juli 2005 saya masuk di RSUD. Saat itu saya formasi saya itu kerohanian. Saat itu saya berkompetisi tes lewat MUI Pati. Karena RSUD belum mampu untuk menguji saya dengan keagamaan. Itu kan saya keagamaan di sana ya, saya rohaniawan. Statusnya kontrak? Iya, saat itu kontrak. Tapi tiap tahun itu kontrak terus diperpanjang sampailah 2025 itu per 1 Juli saya di TMT saya habis sehingga saya harus keluar out. Oke. Ini yang mau Anda sampaikan apa? Maksudnya harusnya yang Anda tuntut itu apa dengan kejadian ini? Saya pengennya bisa kembali lagi ke RSUD Suwondopati. Apa sih salah saya? Sudah mengabdi berapa tahun? 20 tahun saya mengabdi Bapak. Ada pesangon enggak? Dengan keluar tanpa pesangon, tanpa penghargaan, tanpa apapun. Tapi di situ itu curang Bapak. Saya bilang curang. Saya sudah katakan sama Bu Rini. Tapi Bu Rini malah saya, Mbak Ruha nggak bisa seperti itu. Malah menuduh saya gini. Tapi bagaimanapun juga saya itu wong cilik, saya bilang, "Nggih Bu, saya mohon maaf, ngapunten nggih Bu, ngapunten." Itu saya terus yang saya bilang. Indikasi kecurangannya mungkin apa Bu? Misalnya? Satu itu tadi Pak, dia nyontek sama saya. Ibarat kalau dinilai 11-12 sama saya, itu sebelah saya. Depan saya, dia itu jawabannya masuk berita acara diambil oleh panitia karena dia curang kan. Itu pas seleksi apa itu ya pertanyaannya. Itu enggak Pak, adu ingat. Dia harusnya nggak boleh menyontek apapun, menulis apapun di situ. Dia menulis. Daya ingat harusnya kan nggak boleh menulis apapun. Dia menulis untuk mencetak. Ketahuanlah sama pengawas, diambil sama pengawas. Segitunya dia bisa lolos. Dengan kebijakan itu, Anda kecewa dengan apa dan siapa itu? Jelas dong Pak, itu nggak fair bagi saya. Karena apa? Hasil pengumuman tes itu tidak ada dikeluarkan nilai sekian si A, si B, nggak ada kayak gitu. Mungkin ada kecurigaan suap atau kecurigaan seperti itu ada, cuma saya tidak bisa membuktikan ya, karena seperti itu. Intinya tidak adil ya? Iya, itu loh kayak gitu. Untungnya anak saya ikut kemarin keterima BNPB, jadi dia ringan ya. Begini Mbak, Beasiswa prestasi. Anda waktu kerja di BLU itu kan tentunya menjadi tulang punggung keluarga. Maka ketika Anda sudah tidak kerja di situ, bagaimana menutup kebutuhan itu? Alhamdulillah Pak, langsung saya di cover ada orang yang pengen loker ya, dia loker admin. Saya diterima jadi admin tanpa menghidupkan umur, karena kalau sesuai umur saya sudah tidak bisa diterima. Tapi bagaimana dengan nasib teman-teman yang lain? Nah itu dia ada yang nggak tahu ya, dia kok ada pekerjaan entah itu resik-resik apa buruh IRT atau apa, dia juga dijalani Pak, karena untuk menutup kesehariannya dia. Anda bagaimana mempengaruhi jiwa Anda bagaimana akhirnya?